Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua, perkenalkan saya Reni Widyastudi, mahasiswa Universitas Mula Warman, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah teman-teman, hari ini saya akan membahas mengenai salah satu pahlawan nasional yang berasal dari Kalimantan Timur. Teman-teman pasti ada yang tahu Bapak ini. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai Bapak Abdul Muiz Hasan. Beliau merupakan Gubernur Kalimantan Timur yang kedua dengan 1 kali masa jabatan pada tanggal 10 Agustus 1962 sampai dengan 14 September 1966. Beliau lahir di Samarinda pada tanggal 2 Juni 1924 dan meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 21 November tahun 2005 di umur 81 tahun. Pada tahun 1944, di usia 20 tahun, Bapak Abdul Muiz Hasan menikah dengan Ibu Fatimah yang lebih muda 4 tahun darinya. Ia dan Ibu Fatimah dikaruniai 6 orang putra dan 1 orang putri. Abdul Muiz Hasan ini merupakan seorang yang beretnis Banjar. Ia merupakan seorang putra kelima dari Muhammad Hasan, yakni seorang tokoh syarikat Islam Samarinda pada masa pergerakan kebangsaan. Kakeknya dari pihak ayah bernama Haji Muhammad Saleh yang berasal dari Amuntai, Kalimantan Selatan. Sedangkan kakek dan nenek dari pihak ibunya berasal dari Banjarmasin. Nah, pada usia 5 tahun, Bapak Abdul Muiz Hasan ini bersekolah di Misji School yang didirikan oleh Aminah Syukur bersama suaminya yaitu Muhammad Jakob. Ia memperoleh ijazah mulo dari Institut Hetzoniklen. Di samping itu, ia juga memiliki ijazah Bukhudung A dan B serta menamatkan HIS di Sungai Pinang, Samarinda. Pendidikan politiknya diperoleh dari A.M. Sangaji, seorang tokoh pergerakan penyadar ex-PSII bersama Haji Agus Salim pada masa penjajahan Belanda. Nah, teman-teman pada tahu nggak bagaimana perjuangan beliau hingga bisa dijadikan sebagai pahlawan nasional? Nah, dimulai pada Mei 1940, Abdul Muiz Hasan menggagas pembentukan organisasi kepemudaan yang berhaluan kebangsaan bernama Rupindo atau Rukun Pemuda Indonesia. Ketika berusia 18 tahun, ia juga bersama A.M. Sangaji mengaktifkan Neutral School menjadi Balai Pengajaran dan Pendidikan Rakyat atau BPPR pada tahun 1942. Setelah Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, sementara Samarinda dan Kalimantan Timur belum bergabung dengan Republik Indonesia. Ia bergabung dalam gerakan Dr. Suwaji yang merencanakan proklamasi kemerdekaan di Samarinda. Kemudian, ia berjuang melalui jalur pergerakan diplomasi dalam wadah partai politik lokal bernama Ikatan Nasional Indonesia atau INI dan koalisi organisasi bernama Front Nasional. Nah, di tahun 1946, ia mendirikan INI cabang Samarinda dan pada tahun 1947 ia ditunjuk INI menjadi Front Nasional menjadi ketua Front Nasional. Kedua organisasi yang bermarkas di Gedung Nasional Samarinda tersebut menyatakan sikap mendukung negara Republik Indonesia dan menentang pendudukan Belanda di Indonesia. Sikap ini bertolak belakang dengan 4 kesultanan yang ada di Keresidenan Kalimantan Timur yang lebih memilih bergabung dalam pemerintah Federasi Kalimantan Timur
bentukan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yaitu Hubertus Johannes van Mook. Federasi Kalimantan Timur pernah menawarkan kedudukan sebagai delegasi Bandung Federal Konferensi atau BFC, yakni Konferensi Federal Bandung yang digagas oleh Van Mook. Namun, ia menolaknya karena konsekuen dengan sikap politik organisasi perjuangannya yang non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama dengan Belanda dan pengikutnya. Hasil konferensi meja bundar pada tahun 1949 yang membentuk Republik Indonesia Serikat membuat Kalimantan Timur tergabung dalam Republik Indonesia Serikat. Keadaan ini tidak memuaskan Front Nasional dan kaum Republikan, maka ia memelopori tuntutan agar Kalimantan Timur keluar dari RIS dan berintegrasi ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tuntutan pun dipenuhi oleh pemerintah Federasi Kalimantan Timur dan pemerintah pusat, sehingga pada tanggal 10 April tahun 1950, Kalimantan Timur resmi bergabung ke Republik Indonesia. Bersamaan dengan tuntutan integrasi Kalimantan Timur ke RI, Bapak Muiz Hasan sebagai Ketua Front Nasional gencar mempropagandakan gagasan penghapusan swapraja atau kesultanan, karena menurutnya sistem feodalisme tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman yang demokratis. Ia pernah menyampaikan hal ini secara langsung kepada Sultan Kutai Kartanegara, juga disaksikan oleh rakyat ketika Sultan Haji Muhammad Parikesit menyatakan proklamasi persetujuan Kerajaan Kutai Kartanegara bergabung ke NKRI pada 23 Januari 1950. Gagasan ini bertujuan agar setiap rakyat mempunyai persamaan hak dalam menempati posisi di birokrasi sesuai kapabilitasnya tanpa diskriminasi berdasarkan status kebangsaan. Ide ini terwujud dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yaitu berisi penghapusan status daerah istimewa bagi Kesultanan Kutai Kartanegara, Kesultanan Berau, dan Kesultanan Bulungan. Nah, pada awal tahun 1950, INI Kalimantan Timur melebur ke dalam Partai Nasional Indonesia atau PNI. Abdul Muiz Hasan terpilih menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Indonesia Cabang Kalimantan Timur pada Februari 1950. PNI sendiri merupakan partai politik berhaluan nasionalis yang terbesar pada Orde Lama. Ia menempati puncak pimpinan PNI Kalimantan Timur selama 9 tahun sejak tahun 1950 sampai dengan 1959. Setelah itu, Dewan Pimpinan Pusat PNI mengangkatnya sebagai anggota Dewan Partai PNI. Pada tahun 1954, ia memobilisasi massa PNI dan rakyat untuk mengadakan Kongres Rakyat Kalimantan Timur. Kongres ini menyuarakan tuntunan pemberian status provinsi bagi Kalimantan Timur yang kala itu masih berstatus keresidenan di bawah Provinsi Kalimantan yang beribu kota di Banjarmasin. Perjuangannya berhasil dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 yang membagi Kalimantan Timur menjadi 3 provinsi, di antaranya Provinsi Kalimantan Timur. Kalimantan Timur diresmikan sebagai provinsi baru pada 9 Januari 1957. Selanjutnya yaitu pada saat Bapak Muiz Hasan menjadi Gubernur Kalimantan Timur. Pelantikan Bapak Muiz Hasan sebagai Gubernur Kalimantan Timur pada tahun
1962 tanggal 10 Agustus. Pada tanggal 30 Juni 1962, Bapak Soekarno menetapkan Bapak Abdul Muiz Hasan sebagai Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Kalimantan Timur dengan keputusan Presiden nomor 260/M tahun 1962 dalam sidang istimewa DPRD Kalimantan Timur. Program pertama yang dihasilkannya adalah pendirian Universitas Kalimantan Timur pada 27 September 1962 yang kemudian berubah menjadi Universitas Mula Warman di Samarinda. Pada tahun 1965, walaupun ia menggagas penghapusan sistem kesultanan, namun ia tidak membiarkan adanya gerakan radikal yang hendak menghancurkan keraton peninggalan Kesultanan Kutai di Tenggarong. Ia memerintahkan Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda untuk mengamankan bangunan keraton tersebut. Ia juga mengirimkan polisi Banjar ke Tenggarong untuk mencegah Masak dan tentara suruhan Panglima Kodam 9 Mula Warman Maijen Sueharyo Opatwodiwiryo yang hendak membakar keraton Kutai. Pada tahun 1966, sekelompok massa berunjuk rasa menuntut Abdul Muiz Hasan mundur dari jabatan Gubernur Kalimantan Timur. Massa menuduhnya sebagai pengurus Partai Nasional Indonesia yang pro Partai Komunis Indonesia atau PKI, yang dituding sebagai pelaku gerakan G30 SPKI. Tuduhan ini tidak terbukti dan Menteri Dalam Negeri Basuki Rahmat memintanya tetap menjabat sebagai gubernur hingga selesai periodenya pada tahun depan, yakni 1967. Nah teman-teman, ia diusulkan sebagai pahlawan nasional atas jasa dan pengabdiannya. Masyarakat di Kalimantan Timur yang diwadahi Lembaga Studi Sejarah Lokal Komunitas Samarinda Bahari atau Lasaloka KSB mengusulkan kepada pemerintah untuk menganugerahkan gelar pahlawan nasional bagi Abdul Muiz Hasan. Usulan ini dilakukan setelah seminar dan bedah buku Muiz Hasan dalam Sejarah Perjuangan dan Revolusi di Kalimantan Timur pada tanggal 2 Juni tahun 2018 di Gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dan menghasilkan kesimpulan bahwa Abdul Muiz Hasan memenuhi syarat sebagai calon pahlawan nasional. Nah, pada tanggal 25 Juni tahun 2019, pemerintah Kota Samarinda menyelenggarakan Seminar Nasional Kepahlawanan Abdul Muiz Hasan di Aula BPD Kaltimtara Samarinda. Dalam event ini, pemerintah Kota Samarinda didukung Bank Indonesia, Bank Kaltimtara, dan Lasaloka KSB. 4 narasumber adalah Kasubdit Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial Kementerian Sosial RI (AFNI), serta dosen ilmu sejarah dan wakil dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Agus Suwikyo, sejarawan Kalimantan yaitu Bapak Wajidi, dan dosen pendidikan sejarah FKIP Unmul Bapak Slamet Diono. 3 sejarawan akademis dan 1 penjabat Kementerian Sosial Republik Indonesia yang dihadirkan menyatakan kelayakan tokoh Abdul Muiz Hasan diusulkan sebagai pahlawan nasional. Pihak pengusul diminta melengkapi semua persyaratan administrasi untuk diteruskan ke pemerintah pusat pada tahun 2020. Baiklah teman-teman, segitu saja yang dapat saya sampaikan mengenai Bapak Abdul Muiz Hasan. Semoga apa yang saya sampaikan kepada teman-teman bermanfaat ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.